Salam para talenta prima, senang bertemu dengan Anda semua. Selamat datang di MOOC Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari modul Manajemen Kinerja, Pengendalian Intern, dan Risiko. Di level 1 ini tujuannya jelas, membangun pemahaman konseptual yang kuat tentang manajemen kinerja, pengendalian intern, dan manajemen risiko. Bukan hafal rumusnya, tetapi benar-benar paham mengapa ketiga hal ini ada dan bagaimana ketiganya relevan dengan pekerjaan para talenta prima setiap harinya. Ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas bersama. Kita mulai dari konsepsi dasar, lalu kita selami manajemen kinerja, SAKIP, indikator kinerja, dan siklus SKP. Kemudian pengendalian intern melalui SPIP dan 5 komponennya. Manajemen risiko, dari identifikasi sampai perlakuan. Dan terakhir, bagaimana kesemuanya diimplementasikan di Kemenimipas dalam wujud pembangunan zona integritas. 5 pokok bahasan, 1 kerangka tata kelola yang utuh. Sebelum kita masuk ke teknis, ada 1 pertanyaan penting. Mengapa ada 3 sistem yang berbeda? Manajemen kinerja, SPIP, dan manajemen risiko. Apakah tidak cukup satu saja? Jawabannya, ketiganya menjawab pertanyaan yang berbeda. Manajemen kinerja menjawab apakah kita mencapai tujuan? Pengendalian interne menjawab apakah cara kita mencapainya sudah tepat dan dapat dipercaya? Manajemen risiko menjawab apa yang bisa menghambat kita dan bagaimana mengantisipasinya. 3 pertanyaan berbeda, namun 1 tujuan yang sama. Organisasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi. Talenta prima. Selanjutnya, mari kita kenali SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP bukan sekedar dokumen yang dibuat sekali setahun. Ia adalah siklus hidup kinerja organisasi kita, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Ada 5 komponen yang harus diimplementasikan setiap kementerian. Renstra sebagai peta jalan 5 tahun, RKT sebagai rencana tahunan, PK sebagai kontrak kinerja antara atasan dan bawahan, pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala, dan LKJIP sebagai laporan pertanggungjawaban tahunan. Kualitas implementasi SAKIP dinilai oleh Kemenpan RB setiap tahun. Nilainya mulai dari D hingga A. Dan target Kemenimipas adalah predikat A. Bukan sekedar untuk nilai, tetapi karena predikat A mencerminkan organisasi yang benar-benar berorientasi pada hasil. Talenta prima, pernahkah bertanya-tanya, apa hubungannya pekerjaan saya hari ini dengan target besar kementerian? Jawabannya ada di sistem cascading indikator kinerja. Di puncak ada IKU, indikator kinerja utama, yang mengukur dampak keseluruhan kementerian. IKU turun ke IKP, turun ke IKK, dan akhirnya turun ke SKP individu para talenta prima. Artinya, setiap target di SKP para talenta prima, sekecil apapun kelihatannya, berkontribusi langsung pada pencapaian IKU kementerian. Itulah mengapa SKP bukan formalitas. Ia adalah kontrak kinerja yang mengikat para talenta prima dengan tujuan besar organisasi. Dan SKP yang baik harus SMART, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Siklus manajemen kinerja ASN itu tidak berhenti di akhir tahun. Ia terus berputar setiap tahun, 4 tahapan yang sama. Dimulai pada Januari, kita berada pada dimensi perencanaan yang berupa dialog kinerja bersama atasan. Di tahap ini, kita akan susun SKP, sepakati target. Dialog ini bukan formalitas. Ini momen para pegawai dan atasan menyepakati kontrak untuk 1 tahun ke depan. Sepanjang tahun, kita berada pada dimensi pelaksanaan. Bukan hanya bekerja keras, tetapi juga mendapat coaching dan umpan balik berkala. Di bulan Desember, kita memasuki dimensi penilaian. Ada 2 dimensi yang dinilai. Dimensi hasil, yaitu seberapa jauh target SKP tercapai. Dimensi perilaku, yaitu sejauh mana nilai berakhlak hidup dalam cara kerja sehari-hari. Dan terakhir, tindak lanjut. Hasilnya menentukan pengembangan, penghargaan,
atau jika perlu, sanksi yang proporsional. Talenta Prima, ada satu konsep fundamental dalam SPIP yang sering salah dipahami. SPIP tidak menjamin bahwa semua masalah akan hilang. SPIP memberikan keyakinan yang memadai, bukan jaminan yang mutlak. Mengapa? Karena tidak ada sistem di dunia ini yang bisa mengeliminasi semua risiko. Ada keterbatasan inheren, faktor manusia, perubahan lingkungan, dan keterbatasan sumber daya. Yang SPIP lakukan adalah membangun sistem pengendalian yang kuat sehingga risiko dapat dikelola secara wajar. SPIP diatur dalam PP nomor 60 tahun 2008. Ada 4 tujuan utama: efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap regulasi. 4 tujuan ini relevan dengan setiap pekerjaan para talenta prima sehari-hari. Ada satu pertanyaan yang sering muncul. Pengendalian intern itu urusan siapa? Itjen? Atasan? Jawabannya, semua orang. Dan ini dijelaskan oleh model 3 Lines of Defense. Lini pertama adalah kita sendiri, staf pelaksana, CPNS, dan pimpinan unit. Di lini pertama, kita adalah garis pertahanan paling depan. Kita yang paling langsung mengidentifikasi resiko, memastikan kepatuhan prosedur, dan melaporkan penyimpangan. Lini kedua, fungsi-fungsi pengawas seperti manajemen risiko dan kepatuhan yang menetapkan standar dan memonitor. Dan lini ketiga, Inspektorat Jenderal, audit internal yang memberikan assurance independen kepada menteri. Talenta Prima. Apa itu risiko? Risiko didefinisikan sebagai dampak dari ketidakpastian terhadap tujuan. Perlu digarisbawahi, risiko tidak selalu berarti sesuatu yang buruk. Risiko yang diidentifikasi dan dikelola dengan baik bisa menjadi peluang. Tapi risiko yang diabaikan, itu yang bisa menjadi bencana. Di Kemenimipas, ada 6 jenis risiko yang perlu para talenta prima kenali. Strategis, yaitu risiko yang berdampak pada pencapaian tujuan besar kementerian. Operasional, yaitu risiko dari kegagalan proses sehari-hari. Prosedur, sistem, atau manusia. Keuangan, yaitu risiko terkait pengelolaan anggaran dan PNBP. Kepatuhan, yaitu risiko akibat tidak mengikuti regulasi. Reputasi, yaitu risiko terhadap citra Kemenimipas di mata publik. Dan keamanan informasi, yaitu risiko kebocoran data yang semakin kritis di era digital. Manajemen risiko bukan hanya untuk level pimpinan. Setiap pegawai, dari CPNS hingga eselon 1, perlu memahami prosesnya. Ada 4 tahapan dalam proses manajemen risiko. Pertama, identifikasi. Temukan semua risiko yang bisa menghambat tujuan di area kerja para talenta prima. Kedua, analisis. Nilai 2 hal, seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi dan seberapa besar dampaknya. Penilaian ini menghasilkan angka yang divisualisasikan dalam matriks risiko. Ketiga, evaluasi. Bandingkan hasil analisis dengan batas toleransi risiko organisasi. Risiko yang melampaui batas toleransi harus ditangani segera. Keempat, perlakuan. Ada 4 opsi. Hindari, kurangi kemungkinan atau dampak, transfer, atau terima. Ada satu lagi yang penting untuk dikenal. Zona integritas, WBK, dan WBBM. Zona integritas adalah komitmen, bukan sekedar pernyataan, tetapi aksi nyata yang dinilai. WBK adalah predikat bagi unit kerja yang telah membuktikan dirinya bebas dari korupsi. WBBM adalah tingkat tertinggi, birokrasi yang bersih dan melayani. Pencapaian ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari implementasi SAKIP dan SPIP yang konsisten. Dan yang mengawasi semua ini di level internal adalah Inspektorat Jenderal sebagai APIP. Itjen menjalankan 4 fungsi: audit, review, evaluasi, dan konsultasi. Baik talenta prima,
Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semua senantiasa bangga melayani bangsa.